kawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Lautan Nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia. Transportasi laut memberikan kontribusi yang perekonomian dunia sangat besar, di mana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam bisnis transportasi laut, di mana lebih dari 7 miliar ton barang dikirim lewat jalur laut setiap tahunnya. Alat transportasi laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di lautan. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi, tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dan transportasi laut. Ada yang lazim dipakai untuk keperluan umum, ada pula yang hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja, seperti kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, kapal tanker, kapal pesiar, kapal kargo kontainer, serta kapal perang. Sistem jaringan transportasi. Jaringan prasarana transportasi terdiri dari simpul berwujud transportasi laut serta ruang lalu lintas berwujud alur pelayaran. Pelabuhan laut bisa dibedakan berdasarkan fungsi, peran, jenis, dan juga klasifikasinya. Jika berdasarkan dari jenis, maka pelabuhan dibedakan atas dasar pelabuhan internasional hub, yaitu pelabuhan utama yang memiliki peran serta fungsi melayani kegiatan bongkar muat barang internasional dalam volume besar, sebab dekat dengan pasar serta jalur pelayaran internasional dan jalur laut kepulauan Indonesia. Yang kedua, pelabuhan internasional, yaitu pelabuhan utama yang berguna untuk melayani kegiatan bongkar muat barang nasional dengan volume relatif besar, sebab dekat dengan jalur pelayaran nasional, internasional, dan juga punya jarak tertentu trijen pelabuhan internasional yang lain. Yang ketiga adalah pelabuhan nasional, yaitu pelabuhan utama yang berguna untuk melayani kegiatan bongkar muat penumpang serta barang nasional bervolume sedang. Ini dilakukan dengan memperhatikan kegiatan pemerintah pada pemerataan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan wilayah. Yang keempat, pelabuhan regional, yaitu pelabuhan pengumpan yang berguna untuk melayani kegiatan bongkar muat serta berjumlah kecil jangkauan pelayanan antar kabupaten atau kota dan menjadi pengumpan untuk pelabuhan utama. Ruang lalu lintas transportasi laut. Ruang lalu lintas transportasi laut atau merupakan bagian dari ruang perairan yang berguna untuk menampung kapal laut berlayar atau berolah gerak di sebuah lokasi atau pelabuhan lain lewat arah serta posisi tertentu. Alur pelayaran merupakan bagian dari lalu lintas laut baik alami atau buatan dari segi kedalaman, lebar, serta hambatan pelayaran lainnya yang dianggap layak untuk dilayari. Alur pelayaran tercantum di dalam peta serta buku petunjuk pelayaran yang diumumkan instansi berwenang. Dari fungsinya, ruang lalu lintas laut bisa dikelompokkan menjadi ruang lalu lintas yang lokasinya diberikan instruksi positif dari pemandu pada nahkoda. Contohnya seperti alur masuk pelabuhan, daerah labu, daerah bandar, kolam pelabuhan, dan lain. Dua, ruang lalu lintas laut yang di lokasinya hanya diberikan informasi mengenai lalu lintas yang dibutuhkan. Ini meliputi kedalaman, cuaca, pasang surut, gelombang, arus, dan sebagainya. Berikut moda atau jumlah armada speedboat yang berada di daerah Labuan Bajo. Yang pertama, perahu cepat Lecanos Komodo VIP yang maksimal 15 orang. Yang kedua, perahu cepat Komodo Waterfrex ekonomi maksimal 15 orang. Selanjutnya, tarif transportasi saat menyewa speedboat di Labuan Bajo. Harga speedboat open trip dipatok dengan harga 1.200.000 per orang dengan jadwal berangkat setiap hari tanpa minimum jumlah peserta.
Harga privat speedboat charter. Speedboat tipe standar dengan jumlah orang 1-4 orang dengan harga 5.200.000. Sedangkan 3-8 orang dipatok dengan harga 5.800.000. Profil transportasi. Speedboat atau perahu motor adalah perahu yang memiliki mesin. Sebagian perahu bermotor dipasangi mesin catam, yang lain memiliki mesin tempel yang dipasang di bagian belakang. Dengan fasilitas seperti AC, televisi, TV home theater, hingga toilet di dalam kapal. Produk atau aktivitas yang ditawarkan. Penyedia jasa sewa speedboat Labuan Bajo juga menyediakan unit speedboat service serta include-nya. Beberapa pelayanan yang ditawarkan ketika sewa speedboat tour Bajo Privat adalah kalian dapat bebas menentukan jadwal. Dan kalian juga ditawarkan untuk mengelilingi sekitaran Labuan Bajo seperti Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pantai Pink, dan lain-lain.